Dari mana ini? Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur buat pagi hari ini di tengah kekhawatiran yang melanda seluruh dunia ini dengan adanya virus corona. Saya yakin kita sekalian pada hari ini senantiasa rindu untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk menyembah memuliakan nama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan segala keterbatasan yang ada, kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan kita ingin memuliakan Tuhan dalam ibadah yang berbentuk online. Kiranya bisa memberkati kita sekalian. Saatnya kita mengambil saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan pujian Bapakku datang.
Di hati ini adalah bait-Mu. Sungguh Bapa, kami bersyukur kepadamu, sebab dengan segala Tuhan keterbatasan kami, Engkau boleh memberikan kepada kami kesempatan untuk kami tetap beribadah bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan, biarlah setiap mereka, Tuhan, tidak sambil Tuhan mendengar siaran langsung ibadah ini, tetapi mereka memberikan hidup mereka untuk mereka mau bersekutu dengan Tuhan secara pribadi lewat siaran langsung ibadah kami pada pagi hari ini. Mereka, Tuhan, tetap memfokuskan diri kepada Engkau sebagai Allah yang sudah menyertai mereka dan kami semua, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di dalam anugerah dan keselamatan Tuhan yang besar. Karena itu Tuhan, mari Bapa, biarlah senantiasa Engkau memberkati ibadah kami pagi hari ini, dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya. Dan kiranya jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Putra Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus, setiap kuasa-kuasa lain yang mau merampas, mengambil, mencuri perhatian kami di dalam ibadah ini, Tuhan, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Allah bekerja bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, bahkan setiap kami, Tuhan, yang melayani Engkau pagi hari ini. Pengurapan-Mu terjadi bagi kami semua. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari belakangan ini kita dikhawatirkan, bahkan seluruh dunia khawatir dengan pandemi virus corona, dan itu menjadi bahan perbincangan sampai saat ini. Ada orang yang mungkin sudah putus asa, sudah mulai khawatir berlebihan karena bagaimana ingin memberi makan, bagaimana kalau orang di sekitarnya terdampak corona ini, bagaimana orang-orang di PHK. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau datang berdoa kepada Tuhan. Mungkin ada hal yang salah di hadapan Tuhan yang kita perbuat. Minimal kita mau berserah kepada Tuhan. Ada mungkin kata-kata kita, sikap kita yang menyakiti Tuhan. Karena ini kita mau di depan Tuhan, kita mau mengaku dosa dan kesalahan kita. Namun sebelum itu, kita akan mengangkat satu pujian. Kita akan menyerah. Tuhan
percaya Tuhan, Engkau sudah di kami. Walaupun kehidupan kami selalu mengecewakan Engkau, namun Engkau sudah mengampuni kami di atas kayu salib. Dan bahkan sampai saat ini tetap Engkau masih memberikan kami kesempatan. Dan kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Dan saat ini melalui ibadah ini kami percaya kami akan merasakannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mau seberapa besar pun masalah kita, mau seberapa besar kekhawatiran kita saat ini, itu tidak akan hilang ketika kita hanya mengeluh dan mengeluh. Karena itu kita percaya bahwa dalam firman Tuhan katakan di dalam Amsal, hati yang gembira adalah obat. Karena itu kita mau senantiasa bersuka cita di dalam Kristus. Amin. Kita angkat pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Saatnya bagi kita untuk mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran jiwa kita untuk fokus kepada firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan bisa menguatkan kita dan meneguhkan hati kita untuk tetap berpegang kepada Kristus. Kita akan pujian hatiku percaya.
pada pagi hari ini. Kami memuji muliakan nama-Mu, bahkan saat ini kami rindu hati kami didasari dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu bersama firman-Mu Bapa, maka teranglah jalan kami, teranglah langkah kami, dan indahlah hidup kami bersama Engkau. Karena itu Bapa di surga, berkati kami, berkati jam ini. Biarlah hati kami sungguh-sungguhnya tertanam, terfokus kepada Tuhan saja. Sehingga kebenaran firman-Mu tumbuh subur dalam hati kami, dalam hidup kami, dan kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami persiapkan hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Ada sukacita, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari belakangan ini begitu mengkhawatirkan. Di mana-mana orang memiliki rasa takut yang berlebihan. Kenapa? Wajar saja. Virus corona bukan hanya dihadapi oleh negara-negara mungkin yang kecil atau sedang berkembang seperti Cina, Bangladesh, atau mungkin Indonesia. Tapi bahkan justru negara-negara adikuasa, Amerika bahkan sangat khawatir dengan keadaan yang sedang terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menghadapi yang namanya pandemi corona, ini menjadi bahan pembicaraan secara global. Orang-orang membicarakannya dengan begitu. Bahkan ada orang yang menggunakan kesempatan membuat kabar-kabar yang tidak benar, kabar-kabar mirip. Entah untuk apa saya nggak tahu. Tapi sudah jelas itu bukan sesuatu yang baik dan benar. Ketika kita mengalami pergumulan ini, masalah ini, mungkin ada di antara kita beberapa yang berpikir, oh, ini tidak mungkin lagi bisa terpulihkan. Kapan akan selesai? Ini menjadi sebuah pertanyaan. Masalah ini menjadi seperti sebuah dinding besar yang menghalangi kita untuk menyembah muliakan nama Tuhan.
Pikiran kita sudah nggak ada jalan lagi yang terbuka, semua hanya masalah. Karena pikiran kita diarahkan ke masalah. Kita sudah hampir mungkin nggak percaya lagi. Masih ada nggak pertolongan Tuhan? Masih ada nggak mujizat Tuhan? Ada sebuah lagu Bapak Ibu Saudara sekalian yang membuat seseorang kekasih yang tidak percaya lagi kepada pasangan. Dan itu tertulis dalam liriknya seperti ini. Saya kurang bagus untuk menyanyikannya. Isinya seperti ini dikatakan, kurang lebih seperti ini. Bagaimana mungkin engkau menyayangiku, sedangkan ulang tahunku kau tak ingat lagi. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana mungkin seorang pasangan mengasihi pasangannya, sementara ulang tahun sendiri pun hal yang terkecil dia tidak ingat. Pikiran kita sudah ditutupi oleh masalah-masalah yang belakangan yang sedang terjadi. Tidak akan ada jalan keluar lagi. Mujizat Tuhan tidak akan terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada salah satu tokoh di Alkitab yang mengalami hal yang mirip-mirip dalam konteks bahwa tidak seperti sudah tidak ada jalan keluar, yaitu Yusuf. Bayangkan dari keluarga sendiri dia terbuang, dari saudara-saudara sendiri dia dibenci. Bahkan di dalam penjara ia masuk, difitnah, dituduh melakukan yang bukan dia lakukan oleh istri Potifar. Bahkan sampai dia seperti dilupakan oleh juru minuman dan juru roh. Ini menjadi sebuah kisah yang pada akhirnya dia mencapai titik suksesnya. Kalau dia mau melihat masalahnya saja mungkin besarnya pergumulan yang dia hadapi, Yusuf mungkin tidak akan menjadi orang nomor 2 sesudah Firaun pada waktu itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, nggak disangka-sangka Yusuf menjadi orang yang terbuang, tanda kutip di keluarganya, bisa menjadi orang yang sangat besar. Sesuatu yang besar terjadi dalam hidupnya. Saya yakin dan percaya mujizat Tuhan di dalam Yesus Kristus itu masih ada. Amin. Nah, pertanyaannya lagi, bagaimana kita harus terus yakin bahwa di dalam Yesus senantiasa ada mujizat? Kita harus terus meyakini bahwa di dalam Yesus ada mujizat karena alasan-alasan yang pertama, yaitu alasan yang terdapat di dalam Matius 8 ayat 1 sampai 4 demikian. Saya akan bacakan buat kita. Matius 8 ayat 1 sampai 4 demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus sudah berkhotbah di atas bukit dan beri makan banyak 5.000 orang, bahkan juga memberikan pengajaran-pengajaran yang begitu banyak, maka di suatu tempat, di suatu kota, dalam perjalanannya dia bertemu dengan seorang yang penyakit kusta. Kalau di kitab di Injil Markus dikatakan, di Injil Lukas dia dikatakan di dalam sebuah kota. Sebenarnya orang kusta ini nggak mungkin di dalam kota. Mungkin dikatakan di dalam kota Galilea atau di kota Yerusalem waktu itu, tapi dia ada di perbatasan karena orang kusta tidak boleh bergabung dengan masyarakat yang ada yang sehat. Kecuali mereka sudah tahir atau sudah bersih, maka itu nanti akan diumumkan oleh imam-imam dan mereka boleh bergabung dengan masyarakat. Tapi ketika mereka sudah divonis kusta, penyakit kusta, mereka nggak boleh bergabung dengan orang. Jadi bisa dipastikan mereka itu berada di perbatasan kota atau jauh dari permukiman, jauh dari warga. Nah, ketika Yesus mau masuk ke kota itu, turun dari perbukitan, berkatalah orang kusta ini, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang kusta ini bukan jarak 1-2 meter dengan kita. Ada namanya social distance seperti sekarang ini. Tapi kalau saya tidak salah, mungkin anjuran pemerintah social distance itu kurang lebih 2 meter. Tapi kalau bagi orang yang kena penyakit kusta pada zaman itu, minimal yang saya ingat
ingat dulu waktu itu adalah 45 meter jaraknya dengan orang lain yang sehat. Jadi Anda bayangkan 45 meter itu lumayan dari sini ke depan sana, dan orang nggak bisa bicara pelan. Nggak bisa bicara pelan, kenapa? Karena memang nggak akan kedengaran, apalagi di tempat terbuka, mungkin dihembuskan angin dan tidak kedengaran. Maka dia harus berteriak. Nah, bagaimana kita harus terus yakin bahwa di dalam Yesus mujizat selalu ada? Yang pertama yaitu senantiasa meletakkan pengharapan hanya kepada Yesus. Di ayat pertama dan kedua demikian, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau dapat mentahirkan aku. Orang kusta ini datang mendekati Yesus. Ada tindakan. Bapak ibu saudara sekalian, orang kusta ini sudah terisolasi, nggak bisa bergabung dengan orang yang sehat, jauh. Bayangkan hatinya, penderitaannya sudah seperti patah pengharapan, udah nggak ada lagi harapan, paling menunggu waktunya untuk dipanggil Tuhan. Tapi orang kusta ini berani, dia datang. Ketika dia dengar Yesus lewat, dia datang mendekati Yesus. Lalu dia bukan berteriak saja. Perhatikan, dikatakan di ayat kedua, maka datanglah seorang yang sakit kusta itu kepadanya, lalu sujud. Sujud itu bukan dengan tegak, pasti membungkuk bahkan berlutut di hadapan Tuhan. Kalau orang yang berlutut itu bukan orang yang sombong, pastinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang berlutut itu pasti orang yang merendahkan hatinya, orang yang sudah putus harapan, dan udah gak ada lagi harapan untuk dia selamat. Dia datang lalu sujud di hadapan Tuhan dan berkata, ya Tuhan, kalau Kau mau Tuhan, pilihannya ada pada Tuhan. Ini sudah hancur hatinya dan harapannya ada pada Tuhan. Kalau Tuhan gak mau, ya sudah akan sembuh. Itulah isinya kurang lebih. Nah, orang ini datang kepada Yesus dengan kerendahan hati, dan tentu saja dia datang dengan iman. Kenapa? Kalau dia tahu, misalnya dia pikir bahwa Yesus tidak bisa menyembuhkan dia, mentahirkan dia nggak akan mau datang kepada Yesus. Ngapain sesuatu yang sia-sia dilakukan? Bapak Ibu Saudara sekalian, senantiasa meletakkan pengharapan hanya kepada Yesus. Dia datang, orang kusta ini datang dengan kerendahan hati. Orang kusta ini datang dengan hati yang hancur, tapi dia datang dengan iman juga kepada Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Yesus masih ada harapan. Mujizat bisa terjadi pada diri. Yusuf contohnya tadi, kalau dia sebenarnya nggak ada harapan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia terbuang dari keluarganya, dibenci saudara-saudaranya, bahkan hampir dibunuh, dijual ke Mesir, difitnah oleh istri Potifar, bahkan dipenjara. Coba bayangkan, pasti dia berpikir, ngeri sekali, hidup ini lebih baik aku mati saja kalau dia memang orang yang tidak mau lagi memiliki pengharapan. Tapi ketika dia bertemu saudara-saudaranya, dia katakan sesudah dia menjadi tangan kanannya Firaun, dia bilang begini, Tuhan mengizinkan itu terjadi, aku dibuang ke Mesir untuk menyelamatkan saudara-saudaraku di kemudian hari. Dia mampu melihat visi Allah. Dia mampu melihat bahwa ini adalah sebuah proses untuk dia mencapai sesuatu yang indah yang telah disiapkan Tuhan baginya dan keluarganya. Karena itu jangan pernah putus pengharapan, tetaplah berharap kepada Tuhan, kepada Yesus. Stephen Hawking berkata begini, andaikan harapan seseorang diturunkan hingga titik nol, andaikan harapan seseorang diturunkan hingga titik nol, artinya begini, andaikan kita tidak punya pengharapan lagi dalam hidup ini, orang akan benar-benar menghargai apa yang dia miliki saat ini. Orang akan benar-benar menghargai apa yang dia miliki saat ini. Maksudnya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tetaplah berharap kepada Tuhan dan bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, dengan keberadaan apa kita saat ini. Mungkin pada saat ini kita mungkin hanya makan tempe, atau mungkin juga makan nasi dengan lauk dan garam. Tapi coba gak pernah kita berpikir, masih ada orang-orang yang perlu khawatir di sana, mungkin hidupnya lebih baik, tapi dia harus terkarantina, harus tertutup di dalam kungkungan di rumah sakit karena penyakit, karena virus yang sedang melandai. Belajar bersyukur dari hal-hal yang kita miliki. Belajar bersyukur bahwa Tuhan masih menjaga kita sampai saat ini. Maka penerapannya dalam hidup kita, jangan kebanyakan mengeluh. Jangan kebanyakan mengeluh. Ini sedikit mengeluh, itu sedikit mengeluh. Karena mengeluh bersungguh-sungguh itu tidak akan menghasilkan apapun. Ketika kita mengeluh, ketika kita bersungguh-sungguh,
Itu sama halnya dengan bangsa Israel yang hanya bersungut-sungut mengeluh di hadapan Tuhan yang membuat Tuhan marah. Jangan membuat Tuhan marah, tapi tetaplah berpengharapan hanya kepada Tuhan. Amin. Senantiasa meletakkan pengharapan hanya kepada Yesus. Bagaimana kita yakin bahwa mujizat itu ada, senantiasa ada? Yang pertama yaitu senantiasa meletakkan pengharapan hanya kepada Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, yakini bahwa waktu Tuhan selalu tepat. Waktu Tuhan selalu tepat. Di ayat ketiga demikian. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kusta. Bapak Ibu Saudara sekalian, yakini bahwa waktu Tuhan selalu tepat. Orang kusta itu datang dengan kerendahan hati, dengan iman berkata kepada Tuhan, Tuhan, jika engkau mau, maka engkau bisa membuat aku tahir. Lalu Tuhan datang, menjawab apa yang menjadi kerinduannya, menjawab apa yang menjadi permohonannya. Aku mau engkau jadi tahir. Ini atas kehendaknya Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita datang dengan sungguh-sungguh, ketika kita datang dengan kerendahan hati, terlebih ketika kita datang dengan iman dan pengharapan kepada Yesus, maka Tuhan sangat mau menolong kita. Tuhan sangat mau melakukan mujizat dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita yakin, apakah kita mau meyakini bahwa waktu Tuhan itu selalu tepat? Karena begini, ketika kita ada masalah, aduh ini udah gak mungkin lagi, ini gak tertolong lagi, ini udah terlambat, ini pokoknya keluhan yang kita sampaikan. Waktu Tuhan selalu yang tepat. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Dia mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tanamkan dalam hati kita, tanamkan dalam prinsip hidup kita, waktu Tuhan selalu tepat. Mungkin kita pikir dengan keadaan yang sedang terjadi ini, banyak orang mau, aduh bagaimana makan besok, aduh bagaimana untuk sekolah anak besok, bagaimana untuk besok. Percayalah, waktu Tuhan selalu tepat. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh, apalagi sampai tergeletak. Karena itu Bapak Saudara sekalian, pertolongan Tuhan itu selalu tidak terduga. Yakini waktu Tuhan yang tepat. Saya percaya sampai saat ini saya akan ditolong Tuhan. Tanamkan dalam hati kita. Ayub adalah salah satu contoh yang sangat bagus. Bayangin, anaknya berbuat nakal, berbuat jahat, membuat kejahatan di mata Tuhan, pesta pora, mabuk-mabukan. Akhirnya semua musnah. Bahkan hewan ternaknya dirampas. Hidupnya sengsara, bahkan istrinya sendiri memaki-maki dia. Kutuki lawanmu, sampai dikatakan demikian. Tapi dia mau tetap bertahan. Dia katakan, Allah yang memberi, Allah pula yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan pada waktunya, tepat pada waktunya, dia diangkat Tuhan dengan luar biasa. Bahkan hartanya berlipat kali ganda. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertolongan Tuhan tidak terduga. Tuhan mau menolong kita, Tuhan ingin memberkati kita. Tapi dia punya timing, punya waktu yang menurut kita mungkin terlalu lama, menurut kita mungkin sudah terlambat, tapi tidak. Menurut Tuhan itulah yang paling tepat. Itulah yang paling pas, itulah yang paling seharusnya waktu yang diberikan kepada. Dan pertolongannya itu sempurna terjadi. Demikian orang kusta ini ditolong Tuhan dengan sempurna, tidak ada satu cacat apapun bekas dari kusta itu yang dia dapatkan. Dia tahir pada waktu itu juga. Tom Laudry berkata begini, seorang juara hanyalah seseorang yang tidak menyerah saat menginginkannya. Seorang juara adalah seseorang yang tidak pernah menyerah ketika dia memang ingin menginginkannya. Kalau kita memang percaya bahwa waktu Tuhan itu indah dan tepat dalam hidup kita, maka jangan pernah ada sekalipun kata menyerah. Jangan pernah ada dalam prinsip hidup kita untuk putus asa. Dengan segala dilema yang ada, dengan segala kekhawatiran yang muncul saat ini, jangan pernah sekalipun untuk menyerah. Karena ketika kita menyerah, maka kita sudah melepaskan apa yang menjadi harapan kita kepada Tuhan. Ketika kita sudah menyerah, maka kita sudah berhenti untuk mempercayai mujizat Tuhan mampu terjadi dalam hidup kita. Ketika kita sudah menyerah, memutuskan untuk bahwa hidup kita sudah gak ada gunanya. Ketika kita sudah menyerah,
maka kita nggak mau berbuat apa sama sekali. Kita tidak akan tahu hasilnya apa yang kita dapatkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Yakini bahwa waktu Tuhan selalu tepat. Kalau bukan hari ini, pasti besok Tuhan berkati. Ketika kita mulai optimis, ketika kita mulai yakin terus dalam hidup kita, maka keyakinan, optimisme, positif, hal-hal positif akan terpancarkan dalam hidup kita, dan kita akan mampu melihat masalah itu nggak lebih besar dari Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Bagaimana caranya kita meyakini dan terus meyakini bahwa di dalam Yesus mujizat senantiasa ada. Yang pertama tadi yaitu bahwa senantiasa meletakkan pengharapan hanya kepada Yesus. Yang kedua, yakini bahwa waktu Tuhan selalu tepat. Dan yang ketiga yaitu taat kepada firman Tuhan. Ayat keempat demikian. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkan persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu itu bahwa memang orang kalau sudah kena kusta, untuk menyatakan ia tahir, orang ini harus diperhadapkan dengan imam. Imamlah nanti yang akan mengatakan, oh orang ini sudah sembuh, orang ini akan sembuh, dan dia akan menyalakan korban bakaran. Biasanya mungkin burung dara atau burung merpati, karena untuk sebagai penghapus dosanya. Dan itu dia belum bergabung dengan masyarakat, dia belum bergabung dengan orang-orang warga setempat. Kenapa? Karena ada waktu sekitar kalau salah 7 hari untuk mereka diisolasi. Kalau kita kan 14 hari, mereka 7 hari dulu. 7 hari setelah itu ketika tidak ada tanda-tanda dampak kusta itu, dia boleh bergabung dengan orang sekitar. Jadi Tuhan perintahkan kepadanya, engkau harus melapor kepada imam-imam, engkau harus melapor kepada ahli Taurat di sana, imam-imam, untuk menyatakan bahwa dirimu sudah tahir, dan untuk menyampaikan, untuk memberikan korban bakaran sebagaimana perintah yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Musa. Taat kepada firman Tuhan, taat melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan, tepat seperti firman-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang kusta ini harus melakukan itu. Kalau dia ingin boleh bergabung dengan orang sekitarnya, walaupun sudah sembuh, dia harus melakukan itu, perintah Tuhan itu. Kenapa? Untuk bisa dia bergabung dengan orang di sekitarnya, untuk dia bisa berjalan atau bersosialisasi dengan masyarakat seperti sebelumnya. Nah, karena kita akan taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang ketika masalah yang kita hadapi besar kita lihat, kita sudah mulai goyah, kita sudah mulai gak taat kepada firman Tuhan. Kita sudah mulai berpikir, aduh, sia-sia sepertinya apa yang aku lakukan selama ini, sia-sia sepertinya ketaatanku selama ini, sia-sia sepertinya perbuatanku yang selama ini. Tidak ada yang sia-sia di mata Tuhan. Tuhan mampu menilai, bahkan Tuhan mampu memberikan kepada kita lebih daripada apa yang kita harus peroleh. Tuhan mau kita setia. Kesetiaan itu begini Bapak Ibu Saudara sekalian, dari awal kita sampai ke garis finish. Bukan setia di awal, di tengah jalan kita nggak setia, itu namanya nggak setia. Kesetiaan yang dimaksud setia sampai akhir, setia sampai Tuhan memanggil kita, taat sampai Tuhan memanggil kita, sampai kesudahannya. Sarkel Page mengatakan begini, bekerjalah seperti Anda tak punya uang, mencintailah seperti Anda tak pernah disakiti, menarilah seolah tak ada orang yang melihat Anda. Bekerjalah seperti Anda tak punya uang. Kalau kita tak punya uang, pasti kita akan memberikan yang terbaik dengan sukacita, pokoknya habis-habisan lah istilahnya. Kenapa? Karena kita tak punya uang. Kita harus taat kepada firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan sampai pada akhirnya, dan lakukanlah memberikan yang terbaik. Seperti katakan tadi, bekerjalah seperti Anda tak punya uang. Kita akan memberikan yang terbaik terus-menerus sampai pada akhir. Karena Tuhan mampu memberikan yang indah dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana penerapannya dalam hidup kita? Senantiasalah berjalan dalam kebenaran, hiduplah dalam kebenaran. Pernah gak kita jatuh? Pasti. Mungkin gak kita jatuh? Mungkin. Tapi Tuhan mau, jangan ketika kita jatuh kita gak bertobat. Jangan ketika kita lari dari firman Tuhan atau melakukan pelanggaran, kita gak mau bertobat, kita gak mau kembali ke jalan Tuhan. Tuhan mau sampai dari awal sampai pada akhirnya Tuhan panggil kita setia kepada Tuhan.
kita memohon ampun kepada Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan segala keberadaan yang ada, orang dusta ini akhirnya bersukacita, bahkan dia harus melakukan yang apapun itu menjadi perintah Tuhan, dia taat kepada perintah Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mujizat itu masih terjadi dalam hidup kita. Di dalam Yesus mujizat masih dilakukan, masih terjadi, masih ada. Namun apa yang perlu kita lakukan untuk melakukan hal itu? Yang pertamanya yaitu senantiasa meletakkan pengharapan hanya kepada Yesus. Letakkanlah saja pengharapan kita kepada Yesus, bukan kepada apa yang kita miliki, bukan kepada apa yang kita dapatkan, tapi lebih hanya kepada Tuhan saja. Ketika kita dipegang oleh Tuhan, Tuhan mampu melindungi kita, Tuhan mampu menjaga kita dengan segala hal yang Dia miliki. Tuhan mampu menjaga kita dengan sempurna. Tuhan mampu menolong kita dengan sempurna. Begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengandalkan hidupnya, yang bahkan Daud sendiri sebagai contoh, ketika dia hampir saja terbunuh, ketika dia sudah terkepung oleh pasukan Saul, ketika dia hampir mati dan mungkin bisa dibunuh pada waktu itu, tapi Tuhan membutakan, Tuhan seperti membuat mereka tak melihat Daud, dan Tuhan menolong Daud. Maka Daud mengatakan, indah bersama Tuhan, dan aku ingin hidup, aku ingin menghabiskan waktuku hanya di rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yakinilah bahwa waktu Tuhan selalu tepat, dan bahkan taatlah kepada firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi orang yang tetap meyakini bahwa mujizat Tuhan masih ada, mujizat-Mu di dalam Yesus masih ada. Biarlah kami senantiasa hanya berpegang dan berpengharapan hanya kepada Tuhan saja, kepada Yesus saja. Mampukan kami untuk meyakini bahwa kebenaran firman-Mu, bahwa janji-Mu tepat pada waktunya akan terjadi dalam hidup kami. Bahkan Tuhan memberkati kami sehingga setiap kami mampu menjadi orang yang setia dan taat kepada kebenaran firman. Materikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bersafaat pada sungguh tak putus-putusnya kami menjadikan syukur kami kepada-Mu. Terlalu baik Kau Tuhan bagi kami. Pagi hari ini Engkau boleh memberi kepada kami kesempatan untuk memuji, memuliakan Engkau, menyembah dan mengagungkan Engkau Allah yang hidup. Bahkan Engkau boleh memberkati kami dengan kebenaran firman. Sungguh meteraikan setiap firman yang sudah kami renungkan pagi hari ini Tuhan, supaya iblis tidak dapat mencuri lagi. Sebab setiap benih itu sudah ditanam di tanah yang subur. Setiap benih itu akan berbuah, berakar. Dan banyak orang yang dapat menikmati setiap buah-buah firman-Mu dalam hidup kami. Hamba-Mu Tuhan sudah selesai berbicara, namun kami percaya Roh Kudus akan tetap berbicara bagi setiap kami, bahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan dan para pendengar yang menonton, bahkan Tuhan lewat siaran langsung pagi hari. Firman-Mu adalah kekuatan kami. Kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu ya Tuhan. Karena itu biarlah senantiasa Roh Kudus terus mengingatkan kepada setiap kami. Kau berkati hamba-Mu, Kau pakai terus Tuhan untuk menjadi perpanjangan suara Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau berdoa kepada-Mu. Kami mau memberkati seluruh jemaat Tuhan, Gereja Oikos Dayan Immanuel,
yang sedang mengalami sakit, Tuhan kiranya memberkati mereka. Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan tetap menyembuhkan mereka dengan segala kedahsyatan kuasa-Mu. Pagi hari ini Tuhan di Bali, kami mau memberkati Tuhan Pastor Leo. Kami mau memberkati Tuhan Pastor Leo dan Bu Gamsari. Tuhan, kami berdoa kepada-Mu, biarlah senantiasa Engkau menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan kuasa-Mu, Engkau menyembuhkan Tuhan, meningkatkan imunnya Pastor Leo, Ibu Sari, semua keluarga ada dalam perlindungan dan pertolongan dan kasih sayang Tuhan Yesus. Kami memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan Sinode Oikos, baik di Australia, Singapura, Indonesia, diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini juga Tuhan kami memberkati setiap gereja-gereja Tuhan. Tuhan, kami tahu, kami sadar, baik gereja besar maupun gereja kecil sedang mengalami Tuhan tantangan yang sama untuk kami tidak beribadah di gedung gereja. Tetapi kami percaya Bapa bahwa Engkau tetap ada bersama-sama dengan setiap kami. Bukan soal kecil atau besarnya, tetapi berbicara bagaimana kerajaan Allah. Setiap gereja harus mengejar itu. Kerajaan Allah yang harus kami kejar di dalam dunia ini. Engkau mengajarkan kami umat-Mu untuk kami tetap bersandar penuh kepada Engkau, tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan apa yang kami punya, tetapi Engkau mengajarkan kami, menyadarkan kami untuk kami bergantung penuh kepada Engkau Tuhan. Semua tidak ada artinya tanpa Engkau Tuhan Yesus. Apa yang kami miliki semuanya itu menjadi sia-sia jika Engkau tidak bersama dengan kami. Bapa yang baik, pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa kepada-Mu, memohon balas kasihan-Mu Tuhan untuk pengampunan-Mu bagi bangsa kami. Tuhan, ampuni bangsa kami. Pengampunan-Mu Tuhan terjadi atas bangsa kami. Engkau memberkati pemerintahan kami, Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan, bersama-sama dengan tim kerja yang ada. Tuhan, Engkau berkati Tuhan setiap apa yang sedang dikerjakan oleh hamba-Mu Tuhan ini. Biarlah senantiasa Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu bagi Bapak Presiden Jokowi. Kami tahu Bapak Presiden Jokowi adalah wakil-Mu Tuhan di Indonesia ini. Karena itu Tuhan, apapun yang sedang Dia kerjakan dan akan kerjakan, Tuhan Engkau berkati. Setiap pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah, Tuhan berkati. Hikmat Allah turun bagi setiap mereka. Biarlah mereka memerintah Tuhan dengan roh yang takut akan Engkau. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa, memberkati Pulau Bali, pulau di mana kami ada dan kami berkarya di dalamnya. Kami Tuhan mau memberkati pulau ini, biarlah senantiasa pulau ini menjadi pulau yang berkemenangan. Dan senantiasa Engkau memberkati gubernur dan setiap jajaran yang Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Sampai ke Banjar-Banjar, Tuhan Engkau berkati. Dari kota sampai ke desa Engkau berkati. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa memohon balas kasihan Tuhan untuk COVID-19 Tuhan yang terjadi melanda bagi bangsa kami. Tuhan, kami mau berdoa memohon balas kasihan. Jika saat ini adalah waktu-Mu untuk membebaskan setiap orang-orang yang saat ini sedang mengalami sakit, Tuhan bebaskan mereka semua. Tuhan sembuhkan mereka dengan setiap obat yang ada Tuhan. Engkau Tuhan berkati
Pagi hari ini juga kami mau berdoa kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah senantiasa Engkau mau memberkati Tuhan akan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan Engkau berkati mereka. Saat ini Tuhan kami memberkati Matthew Rorington Tuhan. Tuhan kami percaya bahwa janji-janji-Mu Tuhan akan Engkau tepati Tuhan, dan Engkau akan menyembuhkan Matthew tepat pada waktu-Mu Tuhan. Sebab kami percaya waktu-Mu adalah waktu yang tepat. Dan biarlah senantiasa Engkau memberkati Tuhan orang tuanya yang sedang merawat setiap siapapun yang mengambil bagian di dalamnya untuk mengasihi dan Tuhan memperhatikan Matthew. Tuhan Engkau berkati para dokter yang sedang menangani perawat. Tuhan Engkau memberkati mereka. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa dan memohon kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah senantiasa sungguh Bapa Engkau berikan kepada setiap kami roh pengharapan Tuhan, untuk tetap Tuhan berpengharapan kepada Engkau. Yesus yang baik, yang mengasihi kami. Kami juga mau berdoa kepadamu biarlah senantiasa setiap gereja-Mu, setiap lembaga-lembaga Kristen Engkau boleh pakai Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang saat ini terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Biarlah setiap gereja boleh jadi berkat, setiap lembaga-lembaga Kristen boleh jadi berkat dan mengambil bagian untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan kami lakukan di Pulau Bali, di Indonesia ini Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami bersyukur dan kami percaya bahwa apa yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan menjawab tepat pada waktu. Dengan iman kami terima setiap jawaban-jawaban dari setiap doa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampailah kita di penghujung ibadah kita, dan kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Kita akan pujian doa yang
Kami bersyukur di tengah-tengah kesesakan, kekhawatiran yang melanda, kami bisa menikmati hadirat Tuhan. Kami bisa menikmati kebenaran firman. Berkati setiap kami ya Tuhan, sehingga kami senantiasa dalam naungan-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Kristus, dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, angkat kedua tanganmu dan mari kita bersama-sama menerima berkat yang dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal, berasal daripada Allah Bapa di surga, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini sampai selama. Di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita selesai. Salam Tuhan Yesus memberkati. Udah.